Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1771. Tentu saja punya, ayo. Silakan masuk. Kita ngobrol di dalam. Rahmat merasa agak bingung, tetapi dia tidak berani bersikap lalai terhadap Wira. Segera, ketiga orang itu tiba di ruang tamu. Wira pun mencari alasan untuk menyuruh Ainur pergi. Rahmat tidak bodoh, dia juga menyuruh para pelayan untuk keluar. Dengan begitu, hanya tersisa mereka berdua di ruang tamu yang luas. Tuan Wira, nggak ada siapapun di sini lagi. Katakan, apa kamu nggak menyukai Ainur? Kalian sudah termasuk suami istri sekarang. Tapi, sekarang statusmu begitu mulia. Aku bersedia membawanya pulang kalau kamu memang nggak menyukainya. Jangan khawatir, aku nggak akan memberitahu siapapun tentang ini. Ujar Rahmat dengan ekspresi serius. Ketika melihat ekspresi Rahmat, Wira pun sudah bisa menebak bahwa pria ini memang punya motif lain. Hanya saja, entah apa yang disembunyikannya. Nggak ada yang ingin kamu jelaskan kepadaku. Tanya Wira tiba-tiba. Rahmat tampak panik untuk sesaat. Bahkan, keringat dingin bercucuran dari dahinya. Setelah waktu yang cukup lama, dia tetap tidak berkata-kata. Sepertinya kamu nggak berniat untuk jujur. Kalau begitu, segera tinggalkan wilayahku. Aku hanya akan menerima Ainur. Anggota keluarga Birawa lainnya harus pergi. Atau, jangan salahkan aku bertindak kejam. Ancam Wira dengan tegas. Wira dan Jihan hanya teman biasa. Apalagi mereka sudah lama tidak bertemu. Dengan status Jihan, ucapan wanita ini tentu harus dipertimbangkan. Kini, semua tergantung pada tanggapan Rahmat. Dilihat dari situasinya sekarang, Jihan sepertinya tidak berbohong. Ada sesuatu dirahasiakan oleh Rahmat. Begitu mendengar ucapan ini, Rahmat sontak terkesiap. Dia buru-buru bangkit lalu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Wira, aku akan memberitahumu semuanya. Tapi, jangan usir aku. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk kemari. Harapanku adalah bisa menolong kami semua. Kamu juga sudah melihat ketulusanku, kan? Sesuai dugaan, Rahmat memiliki motif lain. Ekspresi Wira menjadi serius, hanya saja nada bicaranya tetap tenang saat berujar. Kalau begitu, beritahu aku semua yang kamu rahasiakan serta alasanmu tiba-tiba datang kemari. Aku memang penguasa Provinsi Lowala, tapi dunia masih belum bersatu. Kalau perang terjadi, kamu juga nggak akan bisa menjalankan bisnis lagi, kan? Jadi, aku yakin kamu bukan ingin memanfaatkan putrimu untuk menginvestasi padaku. Suara Wira tidak besar, tetapi terdengar menakutkan untuk Rahmat. Rahmat pun merasa gelisah. Sepertinya, ini saatnya untuk berbicara jujur. Setelah ragu-ragu sejenak, Rahmat menarik nafas dalam-dalam dan menyahut. Aku datang untuk mencari perlindungan, memang karena suatu tujuan. Bab 1772. Jujur saja, ada banyak keluarga besar di belakangku. Kemampuan dan kekuasaan mereka jauh di atasku. Keluarga Birawa bisa memiliki pencapaian sekarang juga berkat bantuan mereka. Tapi, aku harus dikendalikan mereka. Bisa dibilang, aku hanya boneka mereka. Ekspresi Rahmat tampak tak berdaya. Tanpa diduga Rahmat yang merupakan orang terkaya ternyata hanya boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Kalau bukan Rahmat sendiri yang mengatakannya, Wira tidak mungkin percaya. Siapapun yang mendengar ini, pasti akan merasa tidak masuk akal. Ketika melihat Wira hanya diam, Rahmat meneruskan. Aku tinggal di Provinsi Sutim karena berharap bisa bekerja sama dengan Jihan. Tapi, dia nggak sanggup membantuku. Terlepas dari mereka, aku pun kemari dengan harapan kamu bisa membantuku. Semua ini terdengar masuk akal. Wira sudah memahaminya sekarang. Pantas saja, Rahmat bersedia mengorbankan putrinya, bahkan menyuplai begitu banyak besi untuk Wira. Ternyata pria ini punya motif lain dan telah menyusun rencana dengan matang. Hanya saja, siapa orang yang berada di belakangmu? Beri aku sedikit informasi, aku akan menyelidikinya sendiri. Kalau yang kamu katakan memang benar, aku pasti akan memberimu keadilan. Ucap Wira dengan tidak acuh. Meskipun Rahmat tidak menipunya, pasti akan sulit untuk mendapatkan informasi terkait. Makanya Wira memilih untuk menyuruh Biantara menyelidikinya nanti. Dengan demikian, semua kebenaran pasti akan terungkap pada akhirnya. Adapun tindakan selanjutnya, itu tergantung pada Wira sendiri. Rahmat mengembuskan nafas panjang, lalu menyahut. Aku cuma tahu ada kelompok yang sudah terbentuk sejak bertahun-tahun lamanya di belakang mereka. Bisa dibilang, mereka punya sejarah panjang. Tapi, mereka nggak pernah menampakkan diri mereka, mengendalikan semuanya secara diam-diam. Entah sudah berapa banyak orang yang menjadi boneka mereka. Intinya, kami hanya kedok mereka. Aku bahkan nggak pernah berinteraksi dengan mereka. Hanya ada seseorang yang menjadi informan untuk menginstruksiku. Rahmat telah berbicara jujur. Kamu tahu dia selalu pakai topeng dan jubah hitam. Kalau dia mengganti pakaian dan muncul di kerumunan,
aku pun belum tentu bisa mengenalinya. Dia bahkan sengaja merendahkan suaranya. Mereka sangat hati-hati, kan? Sahut Rahmat. Awalnya, Rahmat berniat memberitahukan semua ini setelah Wira dan Ainur menikah secara resmi. Kemudian, dia akan meminta bantuan Wira. Namun, karena masalah sudah seperti ini, Rahmat tidak ingin merahasiakan apapun lagi atau Wira hanya akan merasa curiga kepadanya dan mereka akan diusir dari Provinsi Lowala. Sejak kamu pindah ke Provinsi Lowala, apa orang itu sempat mencarimu? Tanya Wira. Bab 1773. Sampai sekarang belum. Rahmat tidak berani berbohong, sehingga memberitahukan segalanya kepada Wira. Sepertinya, orang itu nggak tahu kamu datang ke Provinsi Lowala. Gumam. Wira, yang mengetukkan jarinya ke permukaan meja sambil merenungkan sesuatu. Kalau begitu, kita coba pancing mereka keluar dan lihat siapa orang di balik semua ini. Aku juga ingin tahu sekali apa keluarga yang sudah terbentuk sejak bertahun-tahun lamanya. Lanjut Wira. Rahmat seketika membelalakkan mata. Bahkan, dia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Dia menelan ludah, lalu bertanya. Tuan Wira, kamu nggak bercanda? Memangnya aku terlihat sedang bercanda? Wira mengedikkan bahunya, lalu menunjuk ke sekeliling sambil meneruskan. Meskipun Provinsi Lowala adalah yang paling lemah untuk sekarang, kami tetap memiliki kelebihan sendiri. Jadi, gak peduli siapa orang itu, mereka harus tetap menghargai kalau menginjak kaki di wilayahku. Selain itu, mereka gak akan berani memusuhiku secara terang-terangan. Kalau enggak, mereka hanya akan mendapatkan masalah. Wira tampak sangat percaya diri karena dia memang memiliki kemampuan. Dia tidak perlu menahan diri untuk melakukan sesuatu. Baiklah, akan kuingat pesanmu ini. Kalau mereka menghubungiku, aku akan langsung mengabarimu supaya kamu bisa membuat persiapan. Sahut Rahmat. Wira mengangguk dengan puas, selalu berujar. Tapi kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu. Kamu sendiri yang mengatakan, mereka adalah kelompok besar. Kalau membuat mereka marah, kamu mungkin harus menanggung konsekuensinya yang besar. Rahmat mengangguk mengiyakan. Malam itu, Wira menginap di kediaman keluarga Birawa. Dia dan Ainur baru mengkoordinasi hubungan mereka sehingga masih perlu diperkuat. Keesokan paginya, Wira bangun dan langsung mendapatkan informasi dari Biantara. Meskipun belum menemukan markas aliran pergerakan, ataupun petinggi mereka, jaringan mata-mata menemukan lokasi Freddy. Dengan kata lain, Sekar akan memiliki keluarga lagi. Setelah mendapatkan kabar ini, Wira langsung membawa Ainur kembali ke Dusun Darmadi. Seorang pria menghampiri lalu memberi hormat dan memperkenalkan diri. Tuan Wira, aku anggota jaringan mata-mata. Ya, langsung ke intinya saja. Balas Wira sambil mengangguk. Tuan Biantara mendapat informasi, bahwa Freddy berada di sebuah kota kuno yang berjarak 400 km dari sini. Jelas pria itu. Apa informasi ini bisa dipercaya? Tanya Wira. Bagaimanapun, informasi ini sangat penting baginya. Ya, pria itu mengiyakan. Tuan Biantara sudah mencari tahu sebelum memastikan lokasi itu. Kami yakin, kalau orang itu adalah Freddy. Tapi, katanya Freddy terluka dan sudah dirawat setengah tahun di tempat itu. Hal ini yang membuat menghambat penyelidikan kami. Ternyata begitu, Wira sudah memahaminya sekarang. Dia mengangguk, lalu berucap dengan puas. Oke. Kerja bagus, sampaikan pujianku kepada Biantara. Kemudian, beritahu aku lokasi spesifiknya, aku akan segera ke sana sendiri. Bab 1774. Karena Freddy terluka, Wira tidak mungkin menyuruh orang-orangnya membawa pulang secara paksa. Apalagi, Biantara adalah orang yang tegas. Freddy mungkin akan menolak mentah-mentah dan masalah ini akan menjadi semakin rumit. Demi memastikan semuanya berjalan lancar, Wira memilih untuk pergi sendiri. Freddy ada di kotak Kayuda. Setelah mendapatkan informasi ini, Wira segera mencari Sekar. Dia juga berpamitan kepada Wulan dan lainnya lalu membawa Ainur dan Sekar ke kotak Kayuda. Kota Kayuda adalah kota kuno berusia ratusan tahun. Tempat ini dikelilingi oleh banyak persik, hanya saja lokasinya terlalu terpencil sehingga yang tinggal di sini hanya orang tua. Hal ini yang menyebabkan kota Kayuda menjadi terbengkalai dan dilupakan seiring berjalannya waktu. Kalau Biantara tidak menemukan jejak Freddy di kota kuno ini, Wira mungkin tidak akan pernah tahu tempat ini selamanya. Maksudmu, ayahku di kota Kayuda? Setelah menelan ludah, Sekar yang berada di kereta kuda pun bertanya. Dia merasa agak emosional dan sangat gelisah. Bagaimanapun, Freddy sudah meninggalkan mereka sejak Sekar masih kecil. Itu sebabnya, Sekar tidak banyak berinteraksi dengan ayahnya ini. Kini, dia bahkan sudah melupakan penampilan Freddy. Satu-satunya yang dia ingat hanyalah nama ayahnya. Wira tersenyum sambil membalas. Benar sekali, bawahanku punya jaringan mata-mata.
Sejak ibumu memberitahuku tentang ayahmu, aku langsung menyuruh mereka menyelidikinya. Untungnya, Tuhan membantu sehingga keberadaan ayahmu langsung terlacak dalam waktu kurang dari sebulan. Ekspresi Sekar tampak terharu, dia benar-benar beruntung karena bisa bertemu Wira. Mungkin saja, ibunya melindunginya dari surga. Sejak bertemu dengan Wira, Sekar tidak pernah hidup kesusahan lagi. Dia tidak perlu mencemaskan apapun sehingga bisa melewati masa kanak-kanaknya dengan bahagia. Hal ini membuatnya sangat berterima kasih kepada Wira. Meskipun Sekar cerdas, dia masih kecil sehingga tidak pintar menyembunyikan perasaannya. Semua yang dirasakannya tertulis jelas pada wajahnya. Hanya dengan melihat sekilas, Wira sudah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis ini. Aku melakukan ini bukan hanya untukmu. Ada yang ingin kutanyakan kepada Freddy setelah bertemu dengannya nanti. Jadi, santai saja, ujar Wira. Setelah tersadar dari lamunannya, Sekar menjulurkan lidah kepada Wira. Dia awalnya masih merasa gembira, tetapi sekarang menjadi sedikit kecewa. Kamu menjengkelkan sekali, ucap Sekar dengan kesal. Wira dan Ainur pun bertatapan, lalu sama-sama tersenyum. Gadis ini memang menarik. Perjalanan 2 hari berlalu begitu saja. Wira dan lainnya telah tiba di sekitar kota Kayuda. Melihat ke kejauhan, kota Kayuda terlihat sepi bahkan tidak ada penjaga. Ainur melirik Wira lalu bertanya. Tempat ini perbatasan, tapi kenapa sama sekali nggak ada penjaga yang terlihat? Sekar juga merasa heran. Seluruh wilayah di dunia ini, biasanya selalu menjadi perebutan para penguasa. Bisa dibilang, setiap kota adalah harta karun yang sangat berharga. Bab 1775. Wira mengamati sekeliling, lalu menyahut. Menurut batas geografis, tempat ini sudah di luar provinsi Lowala. Seharusnya, ini termasuk wilayah provinsi yang bisa dibilang kota ini adalah wilayah Jihan. Tapi, tempat ini dikelilingi gunung dan transportasinya nggak efisien. Ditambah lagi, nggak ada kota lain di belakang kota Kayuda ataupun dusun sekitarnya. Mungkin karena beberapa alasan itu, tempat ini menjadi terbengkalai. Hingga Jihan sekalipun malas mengurusnya. Sebelum kemari, anggota jaringan mata-mata telah memberitahu Wira kondisi kota Kayuda secara singkat. Tidak ada banyak tenaga kerja di sini, apalagi berbagai fasilitas sebelum berkembang. Lantas, siapa yang ingin tinggal di kota seperti ini? Mereka bahkan harus membagi pasukan untuk berjaga di sini. Wira sekalipun tidak ingin melakukan bisnis merugikan seperti ini. Jika wilayah seperti ini diserang, bala bantuan pun tidak akan sempat datang untuk membantu. Kalaupun bala bantuan tiba, mungkin pertarungan telah berakhir dan mereka hanya akan berakhir tragis. Rupanya begitu. Setelah mendengar penjelasan Wira, Sekar dan Ainur pun memahaminya. Kalau begitu, keamanan tempat ini pasti sangat buruk, kan? Kita harus berhati-hati, ucap Ainur dengan waspada. Dalam 10 tahun terakhir, Ainun jarang sekali meninggalkan rumah. Meskipun bepergian, dia selalu berada di dalam kereta kuda di bawah perlindungan saudara dan orang tuanya. Ainur tidak pernah bertemu bahaya apapun, jadi wajar kalau dia merasa agak takut karena datang ke tempat terlantar seperti ini. Wira melirik sekeliling, lalu tersenyum dan membalas. Meskipun tempat ini dikelilingi gunung-gunung, seharusnya nggak ada bandit. Lagi pula, nggak mungkin ada karapan melewati tempat ini. Selain itu, mereka juga nggak akan mendapatkan apapun kalau menjarah kota Kayuda. Para bandit itu hanya akan mati kelaparan kalau berada di sini. Jadi, kamu tenang saja nggak akan terjadi hal-hal aneh. Ainur pun mengangguk mendengarnya. Dia merasa jauh lebih tenang sekarang. Tentunya, ini karena ada Wira di sisinya. Asalkan tidak terpisah dari Wira, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya karena Wira akan selalu melindunginya sekalipun langit runtuh. Dalam sekejap, mereka telah memasuki kota Kayuda. Tempat ini tidak makmur meskipun terdapat beberapa bangunan sebagian besar telah terbengkalai. Yang ada, hanya beberapa rumah penduduk. Ketika menyusuri jalan, tatapan Wira tertuju pada seorang pria tua. Dia maju lalu mengeluarkan uang dari sakunya dan menjulurkannya kepada pria itu sambil bertanya. Tuan, apa kamu pernah mendengar nama Freddy? Begitu mendengar nama itu, pria tua yang awalnya hendak menerima uang itu sontak menghentikan tangannya. Dia menatap Wira dengan waspada lalu menggeleng. Bab 1776. Enggak pernah, jawab pria tua itu. Dia jelas-jelas sudah mau mengambil uang Wira, tapi malah mengurungkan niatnya saat mendengar nama Freddy. Jelas sekali pria tua ini mengetahui sesuatu. Wira seketika memahami maksud pria tua itu. Dia tersenyum, lalu berucap. Kamu nggak perlu merahasiakan apapun dariku. Aku tahu apa yang dilakukan Freddy. Aku kemari juga bukan untuk mencari masalah dengannya. Wira menunjuk Sekar, lalu meneruskan sambil tersenyum. Ini putri Freddy. Ibunya baru meninggal, kebetulan aku mendapat informasi tentang Freddy dari ibunya. Aku datang untuk membantunya.
Pria tua itu termangu, dia menatap Sekar lalu menatap Wira lagi dan bertanya dengan hati-hati. Yang kamu katakan benar. Wira mengangguk dan membalas. Tentu saja. Silahkan tanyakan pada Sekar kalau nggak percaya. Dia masih kecil, jadi dia nggak mungkin berbohong. Wira merasa gembira melihat situasi ini. Sepertinya, mereka akan berhasil mengorek informasi dari pria tua ini. Seiring memasuki pedalaman kota Kayuda, Wira bertanya lagi. Sebenarnya, aku bisa melihat kamu sengaja merahasiakan tentang Freddy barusan. Kamu seharusnya ingin melindunginya, iya. Tapi aku nggak mengerti, kenapa kamu berbuat seperti itu. Wira menyodorkan uang untuk pria itu lagi, karena sudah yakin dengan Wira dan mengetahui maksud kedatangannya. Dia membalas. Apa kamu sadar sebagian besar yang tinggal di sini adalah orang tua? Kami sudah nggak punya tenaga untuk bekerja, jadi kami bisa bertahan hidup di sini berkat Freddy. Bisa dibilang, dia adalah penyelamat kami semua. Wira mengangguk. Dia akhirnya memahami semuanya. Pantas saja, para penduduk di sini begitu melindungi Freddy. Sepertinya, Freddy ini benar-benar berjasa untuk mereka. Wira menatap Sekar lalu berkata sambil tersenyum. Kamu dengar itu? Ayahmu nggak seburuk yang ibumu katakan. Dia termasuk seorang pahlawan. Dengan kemampuannya, dia menghidupi begitu banyak orang. Sebagai putrinya, kamu seharusnya merasa bangga. Sekar menggeleng dan tersenyum, kemudian dia membalas dengan lirih. Dia memang baik pada orang lain, tapi gimana denganku, dan ibuku? Meski suaranya lirih, Wira bisa mendengar semuanya dengan jelas. Yang dikatakan Sekar tidak salah. Freddy memiliki kemampuan. Jika pria ini tidak meninggalkan Sekar dan ibunya, mana mungkin mereka hidup menderita. Ibu Sekar sampai meninggal karena bekerja terlalu lelah. Faktanya, tuberkulosis bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hanya saja, Ibu Sekar menunda pengobatan terlalu lama sehingga tidak bisa diselamatkan lagi. Bab 1777. Ini sebabnya, wajar jika Sekar membenci ayahnya. Wira pun tidak berbicara lagi, hanya terus berjalan ke depan. Setelah berjalan sekitar 500 meter, mereka tiba di pedalaman. Ketika melihat ke kejauhan, mereka menemukan sebuah rumah dengan halaman. Setibanya di depan rumah, pria itu berucap dengan pelan. Tuan, aku akan masuk dulu untuk bertanya. Kalau dia setuju, aku baru akan membawa kalian masuk. Gimana? Wira mengangguk. Dia tentu memahami etiket, sehingga tidak akan bersikap lancang. Sementara itu, Sekar mencibir dan mengejek. Dasar sombong. Ayah angkat, gimana kalau kita pulang saja? Tadi, aku masih ingin menemuinya. Tapi sekarang enggak lagi. Aku jadi makin kesal setelah mendengar omongan kakek itu. Ujar Sekar. Sekar awalnya memang ingin menemui Freddy. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan darah dan ibunya sudah meninggal. Meskipun Wira setelah menjadi ayah angkatnya, Sekar tetap ingin memiliki keluarga sendiri. Namun begitu tiba di kota Kayuda, Sekar seketika kehilangan minatnya. Dia awalnya mengira Freddy tidak menemui mereka karena bertemu banyak masalah. Lagi pula, Freddy adalah seorang pencuri. Tidak heran jika dia memiliki banyak musuh. Dia mungkin mencemaskan keselamatan keluarganya sehingga tidak menemui mereka. Dilihat dari situasi sekarang, ternyata faktanya bukan demikian. Freddy punya waktu untuk merawat orang-orang di kota kuno ini, tetapi tidak punya waktu untuk keluarganya. Kebencian Sekar tentu menjadi makin besar. Orang seperti ini tidak pantas menjadi ayahnya ataupun suami ibunya. Aku tahu kamu marah, tapi mungkin ayahmu punya alasan tersendiri. Setelah bertemu dengannya, kita akan mendapatkan penjelasan. Kamu harus tahu nggak ada orang tua yang membenci anaknya. Bujuk Wira yang bisa merasakan perubahan pada suasana hati Sekar. Ainur juga ikut membujuk, jadi Sekar merasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, terdengar suara kaca pecah dan terlihat pria tua tadi ditendang keluar oleh seseorang. Begitu melihatnya, ekspresi Wira sontak berubah drastis. Tanpa sempat memedulikan yang lain, Wira langsung mengeluarkan senapan dan mendekati pria tua itu sambil menatap pintu kaca yang hancur berkeping-keping. Hebat sekali. Nggak masalah, kalau kamu nggak mau bertemu kami. Untuk apa kamu memukulnya? Benar-benar ayah yang nggak berguna. Ayah angkat, mari kita pergi dari sini. Ujar Sekar dengan tatapan galak. Dia dan Ainur menghampiri Wira. Ainur tidak mengatakan apapun, tetapi terlihat jelas bahwa dia merasa cemas. Wira mengernyit sambil berkata, sepertinya ada yang nggak beres. Menurut pria tua itu, Freddy bukan orang yang semena-mena. Dia tidak mungkin menyerang orang-orang kota Yuada. Jika tidak, mana mungkin orang-orang begitu melindunginya. Itu artinya masih ada orang lain di rumah ini. Bab 1778. Sesuai dugaan, pria tua itu menuju ke dalam sambil berkata, ada yang ingin membunuh Freddy. Aku nggak pernah melihat orang yang menendangku keluar tadi.
Cepat bantu Freddy. Ekspresi Wira berubah lagi. Dia segera menyerahkan senapan kepada Ainur dan beberapa pesan. Kalau ada yang mendekat dan berniat jahat, langsung tarik pelatuknya. Senjata itu jauh lebih kuat dan berguna daripada senjata rahasia apapun. Itu sudah cukup untuk melindungi kalian. Setelah menerima senapan itu, Ainur bertanya, gimana denganmu? Sebelum kemari, Ainur sudah mendengar tentang senjata rahasia milik Wira. Itu sebabnya, ahli bela diri sekalipun tidak berani mendekati Wira. Mereka bukan hanya takut pada metode Wira, tetapi juga senjata rahasianya. Sepertinya, senjata mematikan itu tidak lain adalah senapan ini. Wira tersenyum dan membalas. Aku pernah belajar keterampilan di Sekte Tongkat Sakti. Mudah saja bagiku untuk melawan preman. Kamu nggak perlu cemas. Selesai mengatakan itu, Wira langsung menerobos masuk. Terlihat dua pria sedang bertarung sengit di dalam sana. Salah satunya pun terluka. Pria yang satu lagi mengenakan pakaian hitam dan putih, menggunakan kain untuk menutupi wajah. Jelas, dia tidak ingin ada yang melihat wajahnya. Orang seperti ini sudah pasti berniat jahat. Saat berikutnya, pria itu melihat Wira sehingga menerjang ke arahnya. Mereka mulai bertarung, jadi pria yang terluka itu bisa beristirahat sejenak. Ternyata ada ahli bela diri di sini. Gumam pria bercadar, dan dia pun tidak berlama-lama langsung menghancurkan jendela untuk melarikan diri. Wira tidak mengejarnya. Lagi pula, Ainur dan Sekar berada di dalam halaman. Sedangkan pria di depannya terluka cukup parah. Jika terpancing oleh musuh, masalahnya akan menjadi semakin merepotkan. Terima kasih sudah menolongku. Ujar pria yang terluka itu sambil menangkupkan tangan. Sesudah itu, dia mengamati Wira dan bertanya. Siapa kamu? Aku sepertinya nggak pernah melihatmu. Kamu datang untuk mencariku, iya. Wira mengangguk, lalu bertanya dengan pelan. Kamu tahu siapa Sekar? Begitu mendengar nama ini, mata Freddy sontak berbinar-binar saking bersemangatnya. Dia segera memaksakan diri untuk berdiri dan bertanya balik. Gimana kamu bisa tahu tentang Sekar? Aku bukan hanya tahu dia, tapi juga membawanya kemari. Dia ada di luar, sahut Wira. Tanpa berbasa-basi, Freddy langsung berlari keluar dengan mencengkeram dadanya yang terluka. Dia menatap Sekar yang tidak jauh dari sana dengan mata memerah. Itu benar-benar putriku. Freddy berlari menghampiri Sekar, lalu bertanya dengan sedih. Sekar, ini benar-benar kamu nak? Kita sudah lama nggak bertemu, kamu sudah setinggi ini saja. Saat ini Wira sedang berada di luar, dia pun tersenyum lega melihat situasi ini. Sepertinya, pria yang terluka itu adalah Freddy. Sekar masih bisa mengenali Freddy, tetapi tidak terlihat kebahagiaan pada wajahnya. Ekspresinya pun terlihat sangat dingin. Bab 1779. Ada banyak hal yang belum kamu ketahui seperti ibuku sudah meninggal. Ujar Sekar dengan dingin. Kebenciannya terhadap Freddy terlihat sangat jelas. Menurutnya, pria ini yang telah mencelakai ibunya. Jika Freddy tidak pernah meninggalkan mereka, mana mungkin masalah menjadi seperti ini. Tanpa bantuan Wira, mungkin ibunya tidak punya kesempatan untuk dimakamkan dan dirinya masih hidup penderita. Ibumu meninggal. Kok bisa? Tanya Freddy yang mundur beberapa langkah dengan terhuyung-huyung. Wajahnya menjadi pucat pasi. Ibuku meninggal karena sakit. Lebih tepatnya, semua ini karena dia kelelahan. Jauh sekali, dengan galak penampilannya terlihat seperti iblis kecil yang ganas. Karena kamu nggak ada di sisi kami, ibuku harusnya bekerja keras untuk menghidupiku. Tapi bukannya menghasilkan banyak uang, dia malah jatuh sakit. Dia mengidap tuberkulosis, semua ini salahmu, kan? Lanjut Sekar. Begitu mendengarnya, Freddy yang tidak bisa menerima kenyataan ini pun menangis dan berlutut di tanah. Wira hanya bisa menghelakan nafas melihat ini. Orang-orang mengatakan pria hanya menangis jika merasakan kesedihan mendalam. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Freddy meninggalkan ibu dan anak ini pasti karena alasan tertentu. Jika tidak, dia tidak akan sesedih ini. Semuanya sesuai dengan spekulasi Wira. Setelah ragu-ragu sejenak, Freddy menggertakkan gigi seraya menjelaskan. Waktu itu, aku diburu musuhku. Demi melindungi kalian, aku terpaksa menjauh. Aku sempat pulang untuk mencari kalian, tapi kalian sudah pergi. Selain itu, musuhku memberitahu dia sudah membunuh kalian. Aku sudah membunuhnya, tapi kukira kalian sudah meninggal. Makanya aku nggak pernah mencari kalian selama ini. Suara Freddy terdengar rendah, hatinya seolah-olah disayat oleh pisau. Selama hidupnya, Freddy hanya pernah mencintai dan memiliki seorang wanita. Meskipun dikelilingi oleh banyak wanita, dia tidak pernah berpikiran untuk berhubungan intim dengan wanita lain. Bisa dibilang, dia adalah pria yang sangat setia. Tanpa diduga, istrinya malah meninggal karena dirinya. Jika tahu seperti ini,
Freddy tidak akan pernah meninggalkan keluarganya meskipun harus menghadapi musuh yang begitu kuat. Kamu nggak berbohong? Tanya Sekar sembari mengepalkan tangannya. Bagaimanapun, dia masih kecil. Jadi tidak mungkin benar-benar membenci ayahnya. Dia bersikap seperti ini juga hanya untuk memberikan keadilan pada ibunya. Freddy menggeleng dan membalas. Enggak, aku sama sekali nggak berbohong. Kalau berbohong, aku lebih baik mati saja. Sekar seketika menangis mendengarnya. Dia melemparkan diri ke pelukan Freddy, lalu menutup mulut Freddy dan berucap. Saya, terisak-isak. Jangan bicara begitu, aku nggak punya ibu lagi. Sekarang aku hanya punya ayah. Aku nggak ingin sesuatu terjadi padamu. Kalau nggak, aku hanya punya ayah angkat. Ayah angkat. Freddy pun menoleh dengan perlahan, lalu menatap Wira. Wira menjelaskan sambil tersenyum. Ya, ibunya mempercayakannya kepadaku sebelum meninggal. Bab 1780. Kamu juga tahu mereka nggak punya kerabat. Kalau nggak ada yang merawat Sekar, anak ini mungkin nggak akan bisa bertahan hidup. Sekar anak yang imut makanya aku mengadopsinya. Ujar Wira. Freddy pun mengangguk dengan puas. Kemudian, Sekar berbicara tanpa bantuan ayah angkat, aku nggak bakal punya uang untuk memakamkan ibu. Ayah angkat menyediakan pakaian bagus dan makanan lezat untukku. Dia sangat berjasa. Ayah kalah, kamu harus membalas kebaikan ayah angkat loh. Freddy mengangguk mendengarnya. Dia tidak menduga, istri dan anaknya akan bertemu orang baik. Kalau begitu, sebaiknya kita mengobrol di dalam saja. Aku dan istriku juga sudah lelah setelah menempuh perjalanan panjang. Ucap Wira sambil merangkul Ainur. Sekar berujar. Benar, Bibi Ainur berasal dari keluarga kaya. Dia nggak pernah menempuh perjalanan sejauh ini kalau bukan demi aku. Dia nggak mungkin datang kemari. Freddy bangkit. Setelah memastikan pria tua itu baik-baik saja, dia memberikan sedikit uang dan mengantarnya pergi. Sementara itu, Wira membawa semuanya masuk. Kenapa kamu memanggil Wira ayah angkat? Tapi memanggil istrinya Bibi? Tanya Freddy yang merasa agak heran. Sekar menjawab dengan agak jengkel. Itu karena ibu angkatku terlalu banyak. Jadi lebih baik aku memanggil semuanya Bibi, supaya nggak salah. Freddy mengangkat alisnya. Sepertinya, Wira ini memiliki banyak cinta untuk dibagi. Freddy mengelus kepala Sekar lalu tersenyum dan memuji. Putriku sangat pintar. Sebelum melangkah masuk, Freddy tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan bertanya lagi dengan iri. Kulihat Wira ini sangat hebat. Dia nggak seperti orang biasa. Sebenarnya, siapa dia? Ayah angkat memang hebat, dia penguasa provinsi Lowala. Sahut Sekar dengan bangga. Freddy tercengang mendengarnya. Dia tentu pernah mendengar nama Wira, namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa Wira di depannya adalah Wira yang dimaksud orang-orang. Ternyata, Wira memiliki latar belakang sehebat itu. Ayah, jangan sampai kamu menyinggung ayah angkat, atau mencampakanku lagi. Dia sangat hebat, aku bisa menemukanmu juga berkat ayah angkat. Jelas Sekar. Freddy tersenyum getir dan membalas. Pantas saja kalian bisa sampai di tempat ini, ternyata berkat Wira. Kamu tenang saja, aku nggak akan berani menyinggung Wira. Freddy serius dengan perkataannya. Hanya orang gila yang berani bermusuhan dengan Wira. Tindakan seperti itu, sama saja dengan mencari mati. Bersambung.